Waktunya sekolah. Ma, Ade berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Iya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman. Oh, iya. Dadah Mama. Dadah adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Setelah menyimak video yang tadi, kemudian kita masuk ke materi PAI kelas 11 semester 1 kurikulum 2013 mengenai perilaku taat pada aturan. Sebelum ke penjelasan, kalian dapat menyimak terlebih dahulu gambar-gambar yang ada di sini. Ini gambar yang merupakan salah satu perilaku taat pada aturan. Yang ini contoh perilaku taat pada aturan pemerintah dengan memperhatikan rambu lalu lintas, gambar anak yang sedang menyeberang gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada contoh perilaku taat pada aturan di sekolah, salah satunya dengan mengikuti upacara bendera. Dan ini yang terakhir, contoh perilaku taat pada aturan di halayak umum dengan harus membudidayakan mengantri. Sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Hopipa dengan NPM 19111081 kelas PAI 2C dengan sedikit moto jika berkesekian kenapa harus nanti. Izinkan saya memperkenalkan dosen pengampu saya dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Jamjam Muslim SPD MPD, mengampu mata kuliah ICT Bahasa Learning. Nah, dari sini kita bisa mulai belajar yang mana perilaku taat pada aturan ini ada beberapa poin yang harus disampaikan. Yang pertama ada pengertian, ada Quran Surat An-Nisa ayat 59 sebagai dalil perilaku taat pada aturan, kemudian kajian Al-Quran, hadis yang bersangkutan dengan perilaku taat pada aturan, contoh perilaku taat pada aturan, dan hikmah berperilaku taat pada aturan. Yang pertama ada pengertian, yang mana di dalam pengertian ini bahwasanya taat pada aturan ini terdiri dari dua kata, ada kata taat dan ada kata aturan. Taat berasal dari bahasa Arab, dari kata to'a yuti atau atan yang berarti tunduk melakukan suatu perintah. Sedangkan menurut KBBI, taat yaitu senantiasa tunduk baik kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Kemudian ada kata aturan yang artinya menurut KBBI adalah cara atau ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan supaya diturut atau tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya taat aturan itu adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Setelah mengetahui apa itu arti dari taat pada aturan, kemudian kita harus tahu apa dalil atau dasar hukum perilaku taat pada aturan yang mana dimuat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kita simak lantunan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul
ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Setelah mendengarkan lantunan Quran Surat An-Nisa ayat 59, kita mengkaji Al-Quran Quran Surat An-Nisa ayat 59 tersebut, yang mana di dalam kajian ini ada beberapa poin. Yang pertama ada arti per kalimat. Arti per kalimat dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 dapat kalian lihat di video berikut. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu beriman, dan begitu pun seterusnya dapat kalian lihat. Nah, kemudian yang kedua ada hukum bacaan yang ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ada dalam 6 lafal, salah satunya dalam lafal ya ayyuha dengan hukum bacaan mad jaiz munfasil dengan alasan mad asli bertemu huruf hamzah di lain kalimat, mad asli ketemu hamzah di lain kalimat. Begitupun hukum-hukum bacaan yang selanjutnya dapat kalian simak. Setelah itu ada asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Sebab-sebab turunnya ayat Quran Surat An-Nisa 59 ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut Ibnu Abbas adalah asbabun nuzul dari ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Samhi ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam sariyah atau perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Sedangkan As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam sariyah. Selain daripada itu, kalian juga harus mengetahui isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang mana isi kandungannya ada 4 poin. Yang pertama, setiap umat muslim taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan ulil amri atau pemimpin. Yang kedua, terhadap ulil amri dalam ayat ini bersifat mutlak apabila selama ulil amri tidak memerintahkan kepada yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan dalam suatu urusan maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 yaitu masyarakat harus menerima pemerintahan Islam dan mendukung para pimpinannya yang adil. Setelah menyimak kajian Al-Quran tersebut, kita harus mengetahui hadis yang berkaitan dengan perilaku taat pada aturan, yang mana hadisnya berbunyi an Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah SAW la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf wa Muslim, yang artinya dari Abi Abdurrahman dari Ali sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksud kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Setelah kalian simak mengenai pengertian dasar hukum baik itu dalil yang dimuat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis, kalian juga harus mengetahui contoh perilaku taat pada aturan. Yang mana contoh perilaku taat pada aturan yang pertama ada contoh perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan beribadah, melaksanakan perintahnya yaitu beribadah salah satunya. Kemudian taat pada aturan di lingkungan keluarga, kita selaku anak harus senantiasa taat dan patuh kepada orang tua. Kemudian taat pada aturan di lingkungan sekolah, salah satunya dengan mengikuti upacara bendera. Dan selanjutnya ada contoh perilaku taat pada aturan di lingkungan masyarakat dengan mengikuti gotong royong. Selain daripada itu, yang terakhir ada perilaku taat pada aturan kepada bangsa dan negara, salah satunya yaitu saling
saling menghormati antar suku. Setelah kita simak, kemudian ada juga hikmah dari berperilaku taat pada aturan, yang mana yang pertama, hati juga pikiran jauh lebih tenang sebab telah menjalankan kewajiban dengan baik. Yang kedua, kehidupan yang dijalani jauh lebih tertata sehingga kemudahan dalam berbagai urusan bisa diraih. Yang ketiga, dengan taat pada aturan, seseorang tak akan terjerumus pada hal baru yang berisiko merugikan dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu hidup menjadi tertata sehingga segala sesuatu lebih efektif dan efisien, tidak membuang banyak waktu. Hikmah yang selanjutnya itu apabila aturan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan kemuliaan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hikmah berperilaku pada aturan yaitu mendapat penghormatan dari sesama manusia sehingga bisa menjadi teladan yang baik bagi sesama. Setelah menyimak penjelasan materi tersebut, ada juga di sini tes tentang materi perilaku pada aturan. Di sini ada multiple choice, yang mana ada 15 pilihan ganda. Kalian dapat memilih A, B, C, D atau